Ya, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu, diskusi akhir pekan RKN. Ya, kita tetap dengan tema kita ini soal pragmatisme caleg. Kenapa kita bicara soal ini? Karena ini sekarang lagi musimnya rame-rame caleg itu menyiapkan diri untuk berkampanye. Nah, yang menarik untuk dicermati hari ini kan partai-partai politik ini mestinya punya ideologi. Tapi menurut Bang Pompi, benar nggak sih partai-partai politik kita ini punya ideologi? Ya, jadi ideologi itu cuman jadi lip service saja gitu kan. Jadi nggak benar-benar tertanam di dalam diri mereka gitu. Misal saya di Golkar, apa sih maknanya berkarya itu? Apa sih namanya kemudian kita partai tengah gitu kan, seperti itu. Nah, ini harusnya dipahami ya, Golkar dimanapun mereka berada gitu. Bukan sekedar kita pakai baju kuning kampanye untuk kemenangan Golkar, nggak seperti itu. Nah, saya melihat begini, kita kan kemarin pernah dengar ya, ada kebetulan kami nih yang muslim ini kan pernah dikritik lah ya, kok makanan haram nolak gitu, tapi uang haram kok nggak pada nolak gitu. Nah, ada satu lagi, ada jabatan haram sebenarnya. Nah, ini harus dipahami dulu. Jadi kalau kita kemudian punya ideologi, jabatan yang diraih dengan cara haram. Iya, kan itu jadi namanya jabatan haram dong, berarti kan gitu kan. Haram juga uang didapat dikarenakan proses yang haram, kan gitu kira-kira kan. Jadi orang-orang ini kadang-kadang lucu, makanan haram nggak mau gitu kan, uang haram oke-oke aja, yang penting nikmat gitu, bisa dicuci kali ya. Kan namanya uang haram ya uang haram. Nah, apalagi di jabatan haram, artinya gaji yang halal pun bisa jadi haram gara-gara jabatannya haram. Nah, harus dipahami bahwa jabatan yang haram itu kayak gimana? Ya itu jabatan didapat tadi dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Harusnya seseorang itu jadi menduduki tempat atau pendudukan itu gitu, tapi karena ada permainan yang ilegal dan kemudian bisa direbut dari orang ini, kan itu mencuri kan, mencuri jabatan atau mencuri hak orang lain. Nah, kira-kira itu seperti apa? Halalkah? Nah, itu yang ingin saya buka gitu ya. Terus yang kedua juga ya, bahwa segala sesuatunya itu di dunia ini harus dibangun suatu persepsi bahwa penilaian terhadap seseorang yang kalau tadi disebut meritokrasi itu harusnya seyogyanya bukan sekedar posisi mereka atau jabatan mereka atau kekayaan mereka. Harus dilihat bagaimana pemikiran-pemikiran mereka. Jadi yang namanya berkarya itu bukan sekedar mendapatkan posisi, yang namanya berkarya itu bukan sekedar mendapatkan uang gitu, tapi juga ya orang yang penulis, misalnya dia jago sastra gitu, selama dia membuat sastra yang bagus, menurut saya ini harus diapresiasi. Ini ruangnya tidak terbuka lagi, ini harus dibuka gitu loh. Budayawan yang cerdas, yang bagus, yang kreasinya ini, sekarang nggak ada ruang apresiasi ke sana, ya kan? Orang hanya hormat terhadap yang punya kedudukan, yang punya duit gitu loh. Kalau udah seperti itu ya udah selesai kita ini, negara ini. Pasti orientasinya semua akan ke sana. Ya. Orang nggak lupa lagi gitu bahwa orang-orang yang terdidik, yang punya keahlian macam-macam, mulai dari IT, pesawat terbang, mobil, dan teknologi-teknologi nggak diapresiasi lagi. Mau gimana membangun negara ini? Gitu loh. Kita mau jadi negara maju seperti kalau orang-orang ini nggak dibukakan semuanya. Itulah basis daripada kekaryaan yang kita harus bangun. Sekarang dewanya ini politisi. Ya, dewanya tadi duit sama posisi gitu. Itu yang jadi yang membahayakan. Nah, kalau ideologi ini dipahami dengan baik bahwa berkarya itu di situ, sebenarnya orang akan tenang-tenang aja. Kalau kita di Golkar berkiprah, saya sebagai seorang akademisi, saya akan jadi tokoh di Golkar dalam backgroundnya sebagai akademisi. Dulu kita lihat tokoh-tokoh Golkar muncul gitu ya, dari akademisi kan banyak. Ada Soleh Solahuddin misalnya gitu kan. Ada siapa? Sarwono Kusuma Atmaja gitu kan, jadi menteri-menteri, nggak ada permainan duit dari mereka. Ya kan? Sekarang mau jadi menteri aja harus nyetor gitu. Gimana ceritanya gitu kan?
Ya gimana? Ya maksudnya nyetor tuh dalam konteks nyetor apa? Nyetor muka maksudnya. Itu yang pertama, nyetor muka. Yang kedua ada komitmen tentunya. Oke. Saya ke Bro Koko dulu. Ini tadi ngomong soal ideologi ya. Tapi kalau PSI kan tadi boleh dibilang itu menjadi nilai utama atau ideologinya PSI melawan korupsi, lalu kemudian anti intoleransi. Nah, ini melawan korupsi di tengah gelimang praktek korupsi sekarang ini, itu apakah PSI bisa hidup dalam situasi kayak gini? Lalu bagaimana kalian berjuang untuk bisa, karena begini, partai itu kan berjuang supaya dapat suara yang cukup supaya dapat kursi di parlemen. Dapat kursi di parlemen supaya bisa memperjuangkan kebijakan dan kepentingan rakyat, kan begitu? Benar. Lalu dengan dua hal ini bagaimana PSI bisa yakin bisa meraih kursi? Tadi saya ngobrol sama Bang Andres di bawah tentang taktik komunikasi, Bang. Dari anti korupsi itu misalnya, anti korupsi itu jadi kayak payungnya. Nah, pilarnya kita bikin program. Nah, itu taktik komunikasi namanya elaboration likelihood model. Jadi itu ada central message. Jadi pesan kunci kita adalah anti korupsi, diturunkan menjadi mendukung RUU perampasan aset, pembatasan transaksi uang kartal, sama pembuktian terbalik. Ini berat semua nih. Tapi kita jadikan central message, hanya satu orang yang bisa ngomong ini di PSI, diperbolehkan ngomong tuntas tentang ini, namanya Irma Huta Barat. Oke. Apa hebatnya Irma Huta Barat? Apa hebatnya Irma Huta Barat sampai dia ya? Abang bisa googling, bisa ketahuan, Abang, siapa ini kalibernya sis Irma Huta Barat ini. Habis itu dari sisi undang-undang selesai, habis itu kita bedah APBN sama APBD masing-masing wilayah. Itu tiap-tiap DPD harus punya kekuatan di situ. Jadi kalau misalnya korupsinya bisa ditekan, apa saja yang bisa diperoleh masyarakat ya? Ini kita turunkan jadi program. Jadi ini loh, Perda kalau korupsi ditekan di pusat sampai daerah, kita itu punya banyak kelebihan dana yang bisa dialokasikan untuk masyarakat. Oke. Itu yang Bro ceritakan itu kan sesuatu yang absurd juga. Ada beberapa. Apa yang membuat orang itu tertarik untuk memilih PSI? Ada beberapa. Kalian ini belum masuk ke pemerintahan. Ya, jadi anggota DPRD 72 kursi. Ya, di DKI yang lumayan lah jumlah kursinya. Daerah-daerah lain kan masih satu-satu. Di tingkat nasional belum ini sama sekali gitu. Apa gitu? Apa daya tariknya itu apa? Ya, saya lanjut lagi, Bang. Nah, itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama tadi program utama kita ngomong. Habis itu di wilayah itu banyak hal-hal masyarakat itu nggak paham. Pertama tentang dana pokir, dana aspirasi, hak-hak masyarakat yang masyarakat itu sebenarnya harusnya paham. Wilayah dia itu dibantu oleh pokir sama aspirasi itu harusnya pakai APBD ya, Bang ya, bukan dana pribadi anggota DPRD. Itu mereka harus tahu bahwa wilayah Anda itu berhak loh dapat sekian puluh juta untuk pembangunan balai RW, untuk pembangunan jalan kecil, itu bisa. Itu bisa pakai dana APBD melalui dana pokir sama aspirasi. Ini banyak masyarakat nggak tahu. Dari pendidikan politik awal ini yang saya coba coba bikin apa istilahnya, coba bikin program di Malang, ini cukup berhasil. Diterima masyarakat baru tahu, baru paham ya, kayak begini. Terus berikutnya yang akan kita kejar adalah kontrak politik. Jadi kita tanda tangan kontrak politik dengan simpul-simpul masyarakat. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, kita tanda tangan pakai materai. Dan kita berjanji nanti nggak akan ganti nomor handphone. Bisa dihubungi kapan aja untuk memperjuangkan ini, bisa dikejar. Itu sih beberapa hal yang akan kami lakukan. Oke. Apa kira-kira yang membedakan ini kader PSI dengan caleg dari partai-partai yang lain? Saya bisa jual rekam jejak 5 tahun kita tidak ada terlibat korupsi, 72 anggota DPRD kita. Ya itu karena jumlahnya masih bukan masalah jumlah, ini Bang. Jumlahnya masih 1-2. Bukan masalah jumlah ya. Belum punya kekuasaan yang ini. 72 orang anggota DPRD itu punya kekuasaan, Bang. Ya, tapi kan itu tersebar satu-satu di setiap daerah misalnya, itu kan nggak punya pengaruh lah. Secara bottom line tapi tidak.
secara bottom line tidak ada korupsi. Ini adalah kekuatan yang akan kita angkat. Oh gitu ya. Kita jadikan nanti kampanye memang real nggak ada. Memang real nggak ada. Orang-orangnya baru. Oh gitu ya. Kalau ada? Apa? Kalau nanti ada? Saya nggak berbicara kalau, orang memang nggak akan bisa untuk. Nggak akan ada? Apa? Nggak akan ada yang korup? Berat di PSI itu pengawasannya, Bang. Oh gitu ya. Ada yang coba-coba mau manipulasi sedikit aja kena gitu, tahun. Oh gitu. Ada sistem yang membuat itu. Kejam. Saya nggak bilang sistemnya ketat ya, cukup kejam. Oh gitu ya. Makanya saya bingung kalau ada orang masuk PSI itu, saya bingung gitu. Oh gitu. Udah orang kaya, berpengaruh, masuk PSI, habis itu mendukung rancangan undang-undang perampasan aset. Oke, gitu. Oke, saya rubah pertanyaan. Ini menarik. Saya rubah pertanyaannya. Tujuan Mas Koko masuk PSI itu apa sebetulnya? Kalau saya, wah, agak lucu nih ceritanya. Jadi 2015 kantor saya itu membuat kebijakan cuti melahirkan 6 bulan. 2017 cuti ayah 1 bulan. Ramelah nama saya di media sosial. Saya akhirnya jadi pembicara di beberapa tempat gara-gara hal ini. Karena saya mulai kenal banyak orang. Saya baru tahu ternyata saya dampaknya cuti 6 bulan itu biar dia istirahat lama. Ternyata itu berdampak terhadap ASI eksklusif, berdampak terhadap melawan stunting. Terus saya kenal lagi banyak orang tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya makin dalam paham mengetahui tentang hal ini. Ini siapa yang memperjuangkan ya? Ini seperti isu periferi gitu loh, isu pinggiran yang nggak akan ditangkap orang. Padahal ini permasalahan serius gitu. Kayaknya saya harus ke partai politik deh. Awalnya itu, Bang. Saya lihat DNA PSI, saya lihat ini program mereka untuk perempuan, match cuti melahirkannya. Saya langsung datang ke PSI, saya ketemu. Kebetulan sekali di situ ada Sisdes, saya ketemu ngobrol. Dan mereka mengetahui program yang saya lakukan di kantor. Udah salaman, saya masuk partai. Awalnya itu. Oke. Dan yakin bahwa dengan Anda masuk partai, PSI itu menjadi rumah yang tepat untuk melakukan perubahan terhadap bangsa ini. Banyak hal ya yang ide saya pribadi itu diterima oleh PSI dan diperjuangkan. Cuti melahirkan yang lebih panjang, ratifikasi ILO terkait anti kekerasan terhadap perempuan di perusahaan, di tempat kerja. Habis itu kami sekarang lagi bicara tentang victim trust fund. Victim trust fund buat korban kekerasan seksual. Berarti ya gini. Di Indonesia itu kalau ada kekerasan seksual, kemarahan publik itu pengarahnya kemana, Bang? Menghukum pelaku kan? Padahal korbannya ini tidak pernah dipikirkan. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dia putus sekolah, kesehatan jiwanya bagaimana, akses kesejahteraan bagaimana, ini harus dipikirkan. Ini nggak ada partai lain memikirkan. PSI memberi saya ruang untuk memperjuangkan ini. Ini saya gitu jatuh ya? cintanya sama PSI. Atau karena belum tahu partai lain aja? Enggak sih, Bang. Karena partai lain lebih lengkap loh. Ya, tapi mereka tidak memperjuangkan sungguh-sungguh. Oh gitu ya? Yes, itu yang saya dapatkan ya. Ya. Abang boleh browsing cuti melahirkan di atas Undang-Undang 13 2003 itu, partai lain sudah ngomong. Tapi di lingkar mereka tidak melakukan. Jelek-jelek begini konsisten saya, Bang. Oke, itu personal oke loh. Ya, saya ke ini Mas Andris. Itu tadi kita bicara soal ideologi, Mas. Itu bagaimana Mas Andris melihat ideologi? Pertama, masih relevan nggak kita bicara ideologi di partai politik? Atau ideologi itu masih tetap dibutuhkan menjadi pegangan bagi partai politik? Karena kalau nggak punya ideologi, ya partai ini sama semua gitu. Gimana, Mas Andris? Mas, kalau saya lihat memang sebuah paradoks ya antara aliran yang berpikir pragmatis dengan idealis ya, idealisme. Namun menurut saya apapun yang sedang terjadi, kita harus mencari titik temu ya. Titik temunya adalah bagaimana memang kondisi ini menjadi pelajaran politik bagi kita ya. Barangkali ya di era saat ini 2024 pragmatisme muncul, tapi kita berharap di 2029 atau 2034 nanti itu akan pelan-pelan hilang ya. Nah, bagaimana dia bisa hilang itu tentunya sikap atau perilaku elit dan masyarakat tadi ya, dan peranan pemerintah. Jadi elit, masyarakat dan pemerintah kan sejalan ya. Ketika calon legislator itu terpilih maka dia adalah pemerintah. Nah, disitulah nanti visi partai, ideologi partai itu diterjemahkan sebagai sebuah kekuatan partai untuk melahirkan kebijakan publik ya. Saya pikir 2029-2034 nanti akan ditinggalkan orang, amatan saya ya,
karakter pragmatisme ini, ya karena apa? Karena itu tadi, ya kita sudah jenuh dengan hal-hal yang praktis ini, yang ingin cepat, ingin instan, kemudian berpikiran sempit. Padahal berbicara politisi itu berbicara proses yang panjang, ya seorang menjadi kader di awal, kemudian menjadi pemimpin negara yang besar itu proses yang panjang, tidak bisa instan, tidak bisa sempit dan cepat, ya. Nah, kemudian yang menjadi menarik lagi, teman-teman memang harus didoktrin atau memiliki kemampuan SDM sebagai seorang politisi yang berkarakter tadi, Bang Mas. Ya. Oleh karena itu memang sekolah politik, ya kemudian pendidikan politik itu tidak hanya secara informal di partai, ya, tapi juga harus formal. Ya. Contoh misalnya, saya sarankan juga barangkali bisa memilih kader yang berlatar belakang sarjana ilmu politik lebih dahulu, ya nggak? Alumni FISIP harus orientasi menjadi kader misalnya, ini contoh ya, karena memang mereka belajar lah, ya mereka belajar, ya alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik itu dari awal sudah belajar bagaimana mengagregasi kepentingan, kemudian merumuskan kebijakan publik, ya menjadi seorang administrator publik. Nah ini menjadi kekuatan. Di samping memang pendidikan non formal ketika seseorang memutuskan untuk menjadi kader seorang kader partai, gitu kan. Oke, kita break dulu. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.